Kayak darah ya. Itu kan yang berudah. Ia adalah Om Leo, sosok periang yang selalu memberi semangat pada kita semua. Beliau juga seorang yang cukup senior dalam komunitas pilot drone Tangerang ini. Udah kamera kesel. Oh iya iya. Dan beliau adalah Om Arya Dega, pecinta drone sekaligus YouTuber handal, di mana dalam konten-kontennya banyak sekali mereview drone-drone ternama. Oke, sore ini Om Ibin mencoba tes FPV-nya. Ini adalah Om Ibeng, di mana salah satu pilot handal dalam kategori drone FPV. Dengan gaya freestyle-nya, ia sering mengeksplor lokasi-lokasi baru. Dan ini adalah saya, Novel Hubes, si anak yang ingin banyak tahu segala sesuatu hal yang baru. Halo Sobat YouTube, jadi ceritanya di hari Minggu tanggal 10 Juli berlokasi di Roti Bakar Presiden Alam Sutra, kami dari Pilot Drone Community Tangerang melakukan kopdar bersama, di mana acaranya adalah bincang-bincang seputar sertifikasi pilot drone, tes terbang drone aerial Zero Vicopter, di mana ada keunikan pada drone ini. Berbeda dengan drone lainnya, drone Vicopter ini terbang hanya dengan 2 propeller atau 2 baling-baling. Serta acara kita juga ada tes terbang dengan jenis drone FPV, First Pilot View. Dan juga dihadiri oleh salah satu penggiat dan pengamat drone Indonesia, yaitu adalah Om Arya Dega. Om Arya, nih buat teman-teman kita yang pemula maupun yang senior, kita akan tentang sertifikasi drone itu ya, pilot drone. Nah, coba kasih masukan buat para pilot drone. Oke. Jadi yang namanya sertifikasi itu kan untuk membuktikan apakah kita sudah berkompeten apa belum penerbangan drone. Nah, berkompeten apa belum itu gunanya untuk apa? Ya untuk kita punya ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya kayak peraturan, terus kayak anatomi drone, kalau nggak tahu kan berarti memang belum berkompeten. Nah, oleh karena itu ada sertifikasi, tapi sertifikasi itu ada trainingnya. Nah, trainingnya itulah yang nanti teman-teman itu bisa dapat banyak ilmu. Yaitu tadi ada regulasi, anatomi drone, ilmu tentang frekuensi segala macam. Nah, dari situ kalau teman-teman sudah mengikuti trainingnya, bisa aja udah tahu udah. Tapi kan sudah berkompeten, tapi nanti kalau ditanya orang gimana buktinya sudah pernah training apa gitu, nah ada sertifikatnya. Untuk proses sertifikatnya berapa lama itu, Om? Proses Kan ada yang sehari, 2 hari, 3 hari. Oh, nggak bisa nembak kayak SIM gitu ya? Oh, kagak ya? Kan ini bercanda, just kidding ya? Ya, silakan Om. ada yang 2 hari, ada yang 4 hari. Betul, 4 hari. Ya. Kalau yang 4 hari itu lebih banyak ke arah pilot. Jadi dikasih ilmunya bukan cuma tentang penerbangan drone, tapi pilot pesawat terbang. Oh, gitu. 4 hari. Yang 4 hari. Ya. Dia nggak fokus ke armada drone aja ya. Ya. Termasuk yang tadi di grup yang Om Leo share itu yang apa? Yang armada yang kayak pesawat. Nah, itu kan beda ya. Kalau yang kayak pesawat itu memang untuk pemetaan. Oh, Bukan yang sehari-hari ini bukan. Kalau yang 4 hari itu memang banyak nanti pengetahuan tentang apa sih cuaca, tapi cuaca yang untuk kita nerbangin pesawat bawa penumpang kayak gitu-gitu. Banyak itunya. Nah, kalau yang 2 hari itu langsung lebih terfokus. Itu bedanya di situ. Fokus langsung ke pilot drone untuk sehari-hari drone-drone ini gitu. Ya. Proses misalnya kita mau take off di mana itu kan laporan ya biasanya kan itu. Nah, bisa dengan aplikasi atau apa itu? Untuk terbang, Ya, untuk terbang. sebetulnya gini, di regulasi sendiri itu sudah ada kalau nggak ada ketentuan ya. Kalau kita mau menerbangkan untuk hobi dan rekreasi, terbang-terbang aja. Izin itu. Iya. Aman ya teman-teman ya. Itu nggak perlu terus ngurus izin gini-gini loh. Ya. Oh Ini iya. cuma buat hobi sama rekreasi, kayak kita lagi kumpul gini kan, Iya, iya. menerbangin drone. Bentar, kita lapor dulu.
Oh, tidak. Udah keburu hilang mataharinya. Oh iya betul. Katanya nggak boleh terbang malam. Momennya nggak dapat nanti. Iya, keburu malam nggak bisa terbang. Nah, makanya dibedain antara hobi dan rekreasi. Nah, kita gini kayak hobi dan rekreasi terbang-terbang aja. Yang penting tidak di dekat bandara udara. Ada radiusnya berapa kilo. Nah, ikut 12 sertifikasi kilo ya. Ikut sertifikasi, ada trainingnya, nanti tahu itu semua gitu. Jadi biarpun yang hobi, yang rekreasi, yang profesional, basic tuh harus ikut supaya tahu. Biasanya kalau yang udah ikut sertifikasi itu jadi mau terbang itu hati-hati banget. Oh, gitu ya, Bang. Ya, Bang. Lebih yang tadinya weng 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 Oh, gitu ya. pelan-pelan ngerem. Jadi Aware-nya ya. kayak nggak perlu gitu, kayaknya nggak terbang deh, nggak terbang. Biasanya gitu yang udah ikut training. Lebih ke job ya kalau misalnya untuk sertifikasi itu ya, orang kalau ingin terbang profesional emang tahap pertamanya itu ya sertifikasi. Iya, Ikut. iya, Benar. karena itu bisa jadi itu tadi tanda kompetensi. Potensi ya. Kompetensi itu artinya dia udah tahu yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau ada resiko drone jatuh, dia harus bagaimana, itu kompetensinya di situ. Ada privilege nggak Om? Kalau misalkan kita udah punya sertifikasi itu kita kan terbang di area entah itu dekat bandara atau apa, kadang ada sinyal not dilarang terbang, harus memasukin bla 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 Merah, ya. atau pin atau kode gitu ya. Ada yang gitu ya? Ada Om, kadang-kadang saya sih kebetulan sering tuh WhatsApp Om Leo, Om ini gagal terbang nih karena harus dalam zona Merah. merah. Zona merah. Kuning aja kadang kena ya. Kuning kena, nggak bisa saya. Ya, apakah kalau kita ikut sertifikasi itu jadi dikasih tahu nih kodenya ini nih? Kalau Enggak misalkan dong. enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? Kalau udah ikut sertifikasi justru ada tanda gitu ya kita sampaikan ke teman-teman juga. Teman-teman di sini zonanya kuning, kita agak geser ke sana aja, kan gitu. Tapi kalau yang belum sertifikasi biasanya kuning, pakai software yang hack aja, Ya, gitu kan. ada regulasi juga yang menyampaikan kalau kita itu jangan terbang di cagar alam atau cagar budaya, ya, kayak candi-candi itu nggak boleh. jangan. Nah, mungkin karena supaya apa ya, Aman. supaya nggak terus rebutan semua. Oh, kalau dibolehin kan semua rebutan di situ. Wah, baru terbang-terbang terus tiba-tiba ada drone sama drone kena crash, jatuh kena stupa atau kena dindingnya candi Prambanan, apalagi gedung aja banyak kan yang sekarang crash nabrak gedung. Ya diganti duit, nabrak candi. Ini duitnya berapa ganti? Itu susah. Iya. Kalau di cagar budaya atau cagar alam lebih baik konsultasi sama, nggak apa-apa terbang tapi konsultasi sama penjaganya. Konsultasi dulu. Kadang-kadang kita udah crash, nanti si penjaganya baru nyamperin. Tuh, Mas tadi drone-nya jatuh. Iya. Soalnya waktu itu ada 10 drone juga gini 10 kali ya kan. Iya. Aduh kok nggak tanya dulu sih tadi kita gitu kan. Jadi konsultasi dulu sama yang jaga. Nyesel di kemudian hari. Iya. Ya, ada yang mau ditanyain, Pak? Ada yang boleh tanyain, boleh? Ini apa? Kan saya lihat itu Sidopi itu untuk dari pemerintah apa bukan sih itu ya? Sidopi. Itu dari pemerintah apa bukan sih ininya sertifikat? Sidopi itu dari pemerintah, dari Dinas Perhubungan Udara. Apa DKPPU itu apa sih? Katanya Dinas Kelayakan. Itulah ya, panjang lah. Itu dari pemerintah. Cuman kan selama ini saya tuh kalau ngomong di vlog apa di Instagram itu kan selalu bilang buat apa? Bukan menentang, tapi fungsinya ini dulu, fungsinya untuk apa dulu? Sudah apa sih istilahnya? Kalau saya ngurus terus dapat sertifikat Sidopi, nilai plusnya apa? Kalau nilai plusnya belum bisa dirasakan ya buat apa kan? Kalau Sidopi itu memang harus diperpanjang gitu ya, tiap beberapa tahun gitu. Ya sama kasih sertifikat Kayak drone SIM berarti. Oh, berarti Ya. semuanya gitu. Ya. 2 tahun kok nggak salah. 2 tahun. 2 tahun sekali perpanjang, 2 tahun sekali perpanjang. Apa harus training? Kalau Sidopi itu kan mengacu dari sertifikat yang sudah ada. Nah, sertifikat yang sudah ada ini kalau udah lewat 2 tahun, ya terserah yang lembaga yang adakan. Mau diuji lagi apa enggak, apa cuma langsung dikasih aja, itu di luar Sidopi.
Tapi kalau yang personality ya ini ya mungkin sertifikat lain ya mungkin. Ya, Kalau kecuali kalau perusahaan gitu. ya. Intinya sebetulnya yang penting itu malah individunya. Individunya sudah paham, udah tahu resiko, udah tahu peraturan, udah tahu troubleshooting, itu udah sangat cukup. Bahkan nggak punya sertifikat tapi sudah tahu itu semua, itu lebih berharga. Manusianya itu lebih berharga daripada punya sertifikat gini tetap aja terbangnya nggak karuan itu. Karena saya kadang dapat job itu minta nerbangin area lapangan bola gitu kan. Kalau dia mainnya malam hari saya tolak gitu karena Ya, takutnya kalau dia share ke media sosial lah saya kena gitu kan. Ya. sekarang di lapangan bola, saya tanya, kalau lagi ada pertandingan boleh nggak? Nah itu saya bilang coba tanya dulu sama pengelolanya diizinkan apa enggak gitu. Karena ada. Dan jika boleh, apa kira-kira yang bagus ya? Nah, itu di training ada. Kalau kita ikut sertifikasi di training itu kan ada. Dilarang menerbangkan drone di atas keramaian manusia, kecuali terlibat dalam acara. Nah, artinya kan kalau terlibat dalam acara memang sudah diizinkan sama panitia, ya udah nggak apa-apa. Artinya kalau ada apa-apa ada yang tanggung jawab. Iya. Nah, kalau kita terbang ada pertandingan, diem-diem terbang di atasnya gitu ya. Iya. Atau ada apa-apa kan panitia apa kan nggak ada yang tanggung jawab. Tahu. Karena bisa melukai, drone itu bahaya. Kecuali kalau tidak melukai ya apa. Jadi tergantung jenisnya juga ya. Kalau misalkan pemainnya ini orang-orang sendiri gitu, misalkan satu kampung gitu, kalau ada izin dari panitia boleh berarti. Boleh. Selama safety aja lah. Ya kayak lomba gerak jalan gitu ya, yang simpel-simpel gerak jalan gitu juga. Kita dari panitia misalnya udah pakai drone, tiba-tiba ada orang lain pakai drone juga, kan nggak suka, apa sih gitu. Iya seperti itu maksudnya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Itu obrolan sore ini dengan Om Arya juga dan teman-teman PDC Tangerang, di mana ada beberapa info terkait sertifikasi, syarat-syarat penerbangan segala macam. Makasih Om Arya. Ya. Salam dari saya Novel dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Buat ya. Aku punya. Thank you. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran Gimana ya perasaannya? Apa rasanya? Bedanya sama di dia? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. paradise every time she closed her eyes. Kita akan coba nih drone pertama, cuma 2 sayap doang ya. Oke, sore ini Om Mimpin mencoba tes FPV-nya dengan armadanya. Siap. Mantap.